warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Corina dari kelas MA21 B02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analitika data dan menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang clustering dengan menggunakan K-means. Baik, ini adalah tampilan awal untuk aplikasi Orange Data Mining. Dan saya akan berlanjut kepada data set. Kenapa saya memilih dataset? Karena di sini saya tidak memiliki file, jadi saya menggunakan data yang sudah ada tertera pada Orange tersebut. Selanjutnya saya klik, dan di sini saya akan memilih Shailing. Shailing ini data yang dikumpulkan pada tahun 2003 yang dibuat dengan tangan yang mencatat data untuk Sarah, seorang pelaut akhir pekan, dan data sebelum berlayar berdasarkan perusahaan, jenis kapal, cuaca, dan menceritakan apakah benar-benar pergi berlayar. Selanjutnya saya akan menarik garis. Dan di sini saya akan memilih data table. Nah, ini untuk tampilan data table. Data table ini data yang dimana yang tertera pada dataset, dan data table ini memiliki beberapa info yang tertera, yaitu ada 20 instance, 3 feature, target with 2 value, dan meta attribute. Lalu dibagi menjadi 4 kolom, yang dimana ada Shale, Outlook, Company, dan Sailboat. Dan Sail ini yang dimaksud dengan berlayar dibagi menjadi yes dan tidak. Maksudnya yes dan no, atau iya dan tidak. Lalu ada Outlook yang dimaksud dengan pandangan dan dibagi menjadi 2. Ada rainy dan sunny yang dimaksud dengan hujan dan cerah. Lalu ada company atau perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu ada big, medium size maksudnya, dan no. Lalu ada yang dimaksud dengan sailboat atau perahu yang berlayar dibagi menjadi 2, yaitu big dan small. Dikarenakan ini no missing data, jadi kita tidak perlu mengolah lagi datanya karena di sini tidak ada missing data. Kemudian untuk clusteringnya, saya akan menggunakan K-means. Untuk tampilan K-means-nya seperti ini. Lalu saya akan menarik garis lagi dan menggunakan scatter plot. Sebelum kita ke scatter plot, di sini kita pastikan terlebih dahulu untuk melihat dari data ke data. Kemudian kita klik scatter plotnya. Nah, ini tampilan scatter plotnya, yang dimana ada bentuk bulat biru dan X merah yang dimaksud dengan bulat ini no dan X ini yes. Kenapa seperti ini? Karena pada bagian shape-nya sudah dengan shale, dan untuk
bagian eksis. Eksis ini merupakan variabel. Variabel yang dibagi menjadi X dan Y, di mana ada variabel X ini dengan outlook dan eksis ini variabel Y ini dengan shell. Kemudian dari sini kita bisa dapat dapat melihat hasil dari cuaca hujan. Cuaca hujan di sini tidak ada perusahaan-perusahaan mau yang sedang, yang besar maupun yang tidak berpartisipasi untuk berlayar karena dalam keadaan hujan itu perusahaan besar mungkin tidak berani untuk melayarkan sebuah perahu yang kecil ataupun yang sedang ya. Nah, di sini untuk keadaan cerah pun sama. Tidak ada kapal yang berlayar dengan kapal yang sedang, yang besar. Ini tidak ada di sini. Nah, untuk di bagian X ini banyak beberapa perusahaan menggunakan kapal yang besar juga atau sedang, maksudnya atau kecil untuk berlayar dalam keadaan cerah dalam bagian X di sini. Yaitu contohnya ini ada Company Big, Sailboat Big, itu dalam Outlook Sunny yaitu tertera sailnya yes. Dan untuk di bagian X ini dalam keadaan hujan ada perusahaan besar, maksudnya ada dua perusahaan besar yang melayarkan perahu-perahu yang besar dan kecil dalam keadaan hujan. Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa berlayar dalam keadaan hujan itu hanya dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar dan dalam keadaan cerah pun. Dan untuk keadaan cerah perusahaan besar maupun kecil akan tetap berlayar, tetapi hanya dengan keadaan tertentu. Dan untuk perusahaan besar mungkin mampu ya dengan adanya alat-alat atau kebutuhan yang lainnya atau yang lebih canggih, mungkin bisa lebih mengefisienkan keadaan. Tetapi untuk perusahaan kecil mungkin tidak mampu dan tidak pula menutup kemungkinan untuk perusahaan besar pun pasti tidak akan berani mengambil resiko, karena jika keadaannya benar-benar tidak memungkinkan untuk bisa berlayar, pasti tidak akan berlayar karena keselamatannya tetap yang paling utama. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.